Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Nah ini 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Tritunggal bukan bicara tentang berapa Allah itu, tapi bagaimana Allah itu menyatakan diri kepada umatnya. Itu dia rumusnya. Kalau Anda berpikir jumlah, kaburlah Tritunggal. Oke? Cara pandang Pastor Loading tentang Tritunggal dan inkarnasi Allah itu bicara jumlah. Sementara cara pandang saya metafisik. Makanya nggak nyambung. Kalau saya udah pasti nggak ke neraka, saya udah pasti ada penjamin saya. Jamin di mana, Bang? Abang ini seperti tahu-tahu. Jaminan apa Abang kasih? Roma pasal 5 ayat 9 sampai 10. Pasti selamat, pasti, bukan mudah-mudahan. Pasti selamat. Pasti. Kenapa Anda begitu yakin pasti selamat? Oh, pasti itu firman Tuhan. Firman Tuhan. Anda percaya terus kalau Anda bilang pasti selamat, berarti Anda juga pasti terusir. Tidak. Yesus tidak pernah berbohong. Dia penjaminnya. Kalau Yesus tidak pernah berbohong, berarti betul Anda akan terusir. Sebagaimana di Matius 7, 22, 21, 22, 23. Barang siapa yang berbuat demi namaku, mengusir setan demi namaku, memanggil aku Tuhan, 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 maka ingatlah engkau. Itu kalau saya bahas itu Pastor Loading itu sadis itu. Saya khawatir tersinggung sebelah. Apa yang tersinggung? Justru kalau Anda bahas itu, nanti Anda bilang, aduh, next time lah. Di sana ada dua hal yang menggambarkan orang yang bernubuat mengadakan mukjizat. Yang pertama, begini saja Pak Pendeta, sabar. Sebentar. Dia adalah nabi palsu. Yang kedua menyamar seperti domba. Dan dua hal ini tidak mengarah kepada Kristen. Titik. Kalau berdasarkan nabi palsu, itu Yesus mengatakan begini, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang akan datang di tengah-tengahmu. Betul? Iya. Nah, yang datang kepada murid-murid Yesus ini siapa? Paulus atau Nabi Muhammad? Bah, Paulus bukan nabi, dia rasul. Oh, beda nabi sama rasul. Oh, beda. Gimana? Coba Anda jelaskan. Oke. Bagaimana perbedaan nabi sama rasul? Rasul itu apostolik, menyampaikan apa yang disampaikan Tuhan waktu di bumi, saksi mata Kristus secara langsung. Itu rasul. Rasul. Ya. Kalau rasul. Sabar, saya catat. Rasul adalah rasul itu saksi mata. Saksi mata apa tadi? Yesus Kristus langsung. Oke. Sekarang pertanyaan saya sama Anda. Oke, saya tanya sama Anda. Apakah Paulus bertemu dengan Yesus? Bertemu, Kisah Para Rasul pasal 9. Bertemu berupa apa? Itu tadi penampakan, dia melihat cahaya. Katanya bertemu langsung. Loh, bertemu langsung itu, tapi dalam keadaan yang sudah selesai pekerjaan di bumi untuk karya penyelamatan di salib. Ketika Yesus terangkat dan banyak orang melihat Yesus, apa perkataan malaikat kepada orang-orang itu? Ya, engkau akan melihat dia seperti ini juga datang. Engkau akan melihat Yesus turun yang kedua kali seperti dengan yang sama ini kan? Betul. Sama enggak waktu Paulus melihat Yesus di padang gurun itu? Tapi malaikat itu konteksnya kedatangan Kristus. Sama atau tidak? Rapture itu konteksnya rapture, bukan saya tanya sama atau tidak? Ya berbeda. Nah sudah berbeda, berarti jangan-jangan kejadian sebentar, nggak bisa. Nah kalau nanti Pastor Roding bilang itu bukanlah Yesus, sebenarnya itu bisa masuk pelecehan, penistaan. Tidak boleh. Bagaimana penistaan? Iya dong. Bagaimana masuk penistaan, Bang? Itu iman. Sementara Yesus mengatakan, jangan kalian percaya apabila orang mengatakan Mesias ada di padang gurun, Mesias ada di balik bilik. Saya tanya sama Anda, Paulus pernah masuk penjara atau tidak? Pernah masuk bilik atau tidak? Pernah. Terus
Pernah dia. Ah. Paulus bertemu dengan Yesus di mana? Ya itu kan di dalam perjalanan menuju Damsyik. Terus? Jadi gini, ini kan saya jelaskan konteks malaikat yang bicara di Bukit Zaitun itu untuk kedatangannya kali kedua, rapture. Yang saya bilang tadi kalau di Islam itu memerangi Dajjal, kedatangan Isa. Itu konteksnya. Tapi penampakan Yesus di jalan menuju Damsyik kepada Saulus itu konteksnya beda. Karena dia bukan dengan wujud bangkit tadi dengan tubuh kemuliaan, beda kan? Orang dia menampakkan dengan sinar kemuliaan, lalu suara, akulah Yesus yang kau aniaya. Itu bahasanya, konteksnya beda, bukan menampakkan. Itu kalau kita bahas betul-betul abang kena banyak sekali itu. Enggak kena banyak. Tidak kena banyak sekali, Pak. Enggak. Karena di situ orang-orang yang mengikuti Paulus di situ, sebagian lain mengatakan mendengar suaranya tetapi tidak melihat cahaya. Yang lain mengatakan melihat cahaya tidak. Saya bisa jawab itu semua, Pastor Loading. Mungkin Anda pasti bisa jawab karena Anda katakan dua-dua benar. Anda kan dari tadi dua-dua benar. Makanya Anda ini kalau di persidangan itu sudah diusir. Tidak. Iya. Ini bagaimana kok dua-dua benar dari A sampai Z dua-dua benar? Begitu. Anda ini pasti bisa jawab karena jawaban Anda itu yang satu, dua-dua benar. Ingat enggak waktu kemarin saya tanya 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan, Anda katakan 1. Terus saya bilang masa 1? Anda bilang ini matematika Tuhan. Manusia saja 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Masa Tuhan 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1? Berarti saya manusia buktikan. Dengan Tuhan lebih pintar siapa? Saya buktikan. Tubuh Pastor Loading, jiwa Pastor Loading, roh Pastor Loading, 1 dalam Pastor Loading. 3 atau 1? 1, saya 1. Ya sudah, tapi ada 3. Oke, saya tengok gini. Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Nah ini 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Itulah kalian. Itulah saya bilang. Itu. Coba Anda tanya sama anak Anda yang cantik itu. Rumusan itu mempermudah. Untuk Tritunggal rumusannya itu mempersulit. Matematika. Tritunggal bukan bicara tentang berapa Allah itu, tapi bagaimana Allah itu menyatakan diri kepada umatnya. Itu dia rumusnya. Kalau Anda berpikir jumlah, kaburlah Tritunggal. Makanya kami nggak heran saudara kami Muslim berkata bahwa Allah orang Kristen 3. Orang Kristen. Iya, masalah kenapa kami katakan 3? Karena dalam waktu bersamaan itu ada sosok 3 yang bermunculan. Bagaimana Anda bisa satukan itu? Ya bisa. Yang satu di udara, yang satu di air, yang satu di langit. Iya kan, cara berpikir Pastor Loading kan terbatas. Makanya kesannya 3. Coba tidak terbatas. Terbatas bagaimana? Ketika Yesus ketika Yesus membaptis Yohanes, ketika Yohanes membaptis Yesus, turunlah Roh Kudus yang menyerupai burung merpati. Terdengar suara dari langit. Ayo. Yang satu ada di langit, yang satu sementara terbang, yang satu ada di air. Ya. Ini dalam waktu yang sama 3 sosok itu bermunculan. Betul. Kan 3 atau 3. 3 kan? Yang satu di mana? Satu di sorga. Yang satu di sorga lagi. Bagaimana di sorga sudah menjadi merpati? Nah, makanya kan rumusnya kan nggak bisa dibatasi ruang dan waktu. Bapa berfirman, sementara Yesus adalah firman. Makanya otak manusia nggak akan bisa menyerapnya dengan sempurna. Yang berarti jelas Anda ya, bukan Anda mengatakan makanya otak manusia tidak bisa serap dengan sempurna. Berarti Anda bukan manusia. Anda bisa memahami itu. Loh, saya kenapa bisa paham? Karena ada Roh Kudus. Oke lah, next time lah Pak Pendeta. Jangan Pak Pendeta tidak bisa tidur nih. Besok-besok tiba-tiba Pak Pendeta sudah
pergi sholat subuh sudah syahadat di masjid ini, kalau saya gas terusin besok lah. Anda terkadang mengatakan, oh itu tidak bisa memahami oleh akal manusia. Sementara saya berdiskusikan dengan manusia. Masa Anda bisa paham, saya tidak bisa paham? Iya, kalau saya tantang juga gini, Pastor Loding pun kalau berkata jujur, saya tantang mengenai zat Allah, itu pasti kesulitan juga menjelaskan. Seperti itu. Pasti. Ya, kalau kami di Islam itu, Pak Pendeta, kalau kami di Islam saya itu, kalau saya tahu saya bisa jawab. Ya. Kalau saya tidak tahu, saya tidak mau menjawab dengan asumsi. Karena yang menonton ini ada orang yang lebih pintar daripada saya. Begitu. Lebih baik saya mengatakan, oh ini saya tidak tahu, biarkan PR buat saya. Biar saya pelajari, saya tanya sama gurunda saya, begitu. Yeah. Oh ini bagaimana begitu. Yeah. Bukan ketika Anda bertanya, oh saya langsung apa begini, karena begini Pak Pendeta. Al-Quran itu punya asbabun nuzul, sebab turun-turunnya ayat. Hadis punya asbabul wurud, sebab turun-turunnya hadis. Ya, untuk memahami itu dia punya cabang ilmu Pak Pendeta. Begitu. Kalau memahami Bible ini cuma butuh siraman Roh Kudus kan? Ya enggak lah. Saya studi saya puluhan tahun saya studi. Oh berarti butuh studi juga? Ya butuh. Tidak butuh siraman Roh Kudus atau butuh juga? Roh Kudus tidak memakai tong yang kosong. Paham ya? Oh, tong yang kosong berarti mesti isi dulu ya. Jangan memberhalakan. Itu namanya mencobai Roh Kudus. Kita nggak belajar tapi seolah-olah Roh Kudus bekerja. Manifestasi itu maknanya adalah Roh Kudus mengendalikan cara berpikir, ilmu, pengalaman, pengetahuan kita untuk menjawab hikmatnya kita. Dalam bukan berarti kita seperti robot. Roh Kudus bekerja. Berarti ini takutnya yang apa saudara-saudara yang lain di bawah nonton kita ini akan mereka bilang, berarti Pak Pendeta ini yang dirasukinya ada Roh Kudus putar-putar. Soalnya jawabannya dari putar saja, putar kiri, putar kanan ini. Kenapa kesannya putar-putar? Karena cara pandang kita berbeda. Oke, cara pandang Pastor Loding tentang Tritunggal dan inkarnasi Allah itu bicara jumlah, sementara cara pandang saya metafisik, makanya nggak nyambung. Seperti itu loh, itu yang bikin nggak nyambung. Metafisik dengan fisik itu nggak nyambung. Semua ini bisa nyambung apabila Anda menjelaskan sesuai dengan Alkitabiah, bukan sesuai dengan ditambah-tambah. Makanya dalam Bible itu dikatakan tidak boleh menambah-nambahkan firman Tuhan, tidak boleh mengurangi-ngurangi firman Tuhan, tetapi boleh mengarang-arang firman Tuhan. Bukan. Makanya Anda mengarang. Ini namanya apologetika. Apologetika itu menjelaskan makna firman Tuhan berdasarkan firman Tuhan secara komprehensif. Kalau pakai teologi maling, pasti akan susah. Tidak paham konteks. Seperti itu. Makanya kenapa tadi Pastor Loding bertanya tentang duduk di sebelah kanan Allah, saya pakai Mazmur pasal 110 ayat 1. Itulah dia komprehensif. Itu tadi saja, duduk di sebelah kanan Allah. Seorang kamu akan melihat seorang anak manusia duduk di sebelah kanan Allah. Di situ saja Pak Pendeta katakan, oh anak manusia yang duduk di sebelah kanan Allah itu sudah anak manusia beda, sudah bukan seperti manusia kita lagi. Berarti manusia jadi-jadian dong. Tadi kan sudah sepakat. Pernyataan itu di saat Yesus sudah naik ke surga dan dia akan datang kali kedua. Kan sudah sepakat, dia sudah bangkit, tubuh jasmaninya sudah tidak ada lagi, berubah menjadi tubuh kemuliaan. Betul. Oke, betul. Konteks itu saya catat loh. Pastor. Saya ketika berdiskusi dengan Anda Pak Pendeta, setiap jawaban Anda itu saya catat. Catat semua, saya pertanggungjawabkan. Ya. Dan ternyata jawaban Anda itu dari kemarin itu hanya ada beberapa poin yang Anda berubah jawaban, tapi yang lain itu tetap sama. Mantap Anda. Tapi kalau yang lain itu ada berubah lah, banyak yang berubah lah. Nah, begini Pak Pendeta. Ini sebelum kita rungkat, sebelum Anda rungkat, saya pengen nanyakan ini Pak Pendeta. Waktu Yesus disalib itu kan jubahnya kan di apa kan? Di apa? Di robe-robe. Diambil, dibagi-bagikan kan? Nah, berarti
dia sudah tidak pakai jubah lagi kan, dia hanya sempak kan waktu disalib itu kan. Nah, ketika dia bangkit itu kan dia pakai jubah kan. Itu jubah dari mana itu? Itu sebenarnya harus Tuhan yang menjawab langsung. Oh, Tuhan ya. Mesti Tuhan yang menjawab. Oh, berarti ya betul. Siapa saya? Iya betul. Nanti Tuhan yang menjawab teman-temannya. Soalnya saya baca tippingan. Gini. Nanti Tuhan yang menjawab teman-teman. Coba, Pastor Loading hari ini pakai kemeja. Besok live ketemu saya pakai jubah. Iya. Apakah saya tahu jubah itu dari mana? Ya punya saya kan ada. Nah itu Pastor Loading yang bisa jawab. Kecuali Pastor Loading, kecuali saya lihat Pastor Loading pakai jubah itu dapat dari mana? Dibelikah atau diambilkah dari orang? Iya. Nah, itu dia. Bukan, soalnya kan waktu dikuburkan kan dia pakai kain kafan kan, tiba-tiba dia bangkit sudah pakai jubah. Nah terkadang saya bertanya-tanya, jangan-jangan di alam kematiannya Kristen ini ada tukang jahit atau gimana? Jangan-jangan kan kita berasumsi begitu, kita kan harus berwawasan luas kan, walaupun yang aneh-aneh kan. Saya begitu. tanya dalam ajaran Islam, orang Islam masuk surga pakai apa? Orang Islam masuk surga itu, saya belum tahu, saya belum ke surga. Iya kan ada ajarannya. Iya, saya tidak tahu itu, saya tidak tahu masuk pakai apa. Saya tidak tahu masuk pakai apa itu. Saya belum ke sana itu. Anda juga tanya sampai ke surga. Bagaimana Anda ini? Dan saya pernah baca ke surga itu bisa naik binatang loh. Betul tidak? Kenapa? Anda ke surga naik binatang. Hah? Enggak, saya tanya. Saya pernah baca begitu. Wih, Anda baca di mana itu? Makanya Anda baca bukunya orang Kristen itu yang mau menghujat Islam itu, atau Anda juga ke surga kalau yang ada hanya binatang ya naik binatang. Kalau ada mobil buat apa naik binatang? Kan naik mobil enak. Kan? Tapi mobil tergantung keadaan yang ada. Mobil buatan kafir. Kenapa? Mobil buatan kafir. Siapa yang bilang mobil buatan kafir? Emang Anda bisa klaim Anda punya data mobil buatan kafir? Anda ini bagaimana? Ini iklan-iklannya ya teman-teman. Ini TikTok juga buatan kafir. Oh, kalau punya saya sudah saya syaratkan kemarin. Jadi itu takutnya begini Pak Pendeta ya. Takutnya begini ini Pak Pendeta ya. Karena kan kebanyakan Kristen bilang Kristen itu adalah pengikut Yesus. Tuh, pengikut Yesus ya, bukan pengikut Yesus. Nah, takutnya begini Pak Pendeta ya. Kalau ini kita bukan minta-minta Pak Pendeta ya. Ketika orang Kristen mati, kalau laki-laki harus pakai jas, betul? Ya, betul. Nah, kalau kita perempuan, kalau kita di Islam itu mau perempuan mau laki-laki itu harus pakai kafan. Ya. Cuma beda, laki-laki kafannya berapa lapis, perempuan berapa lapis. Perempuan juga ada buat di kerudungnya begitu kan. Nanti itu saya masuk ke situ soalnya agak besar di situ ya. Nah, kalau di Kristen, kalau di Kristen laki-laki pakai jas, perempuan pakai gaun pengantin. Ya. Nah, pertanyaan saya Pak Pendeta, baru habis itu pakai peti juga kan? Pakai peti mayat kan dikuburkan. Nah, pertanyaan saya Pak Pendeta, ketika ada orang Kristen yang miskin, tidak punya uang sama sekali, dia mati ini, tidak bisa beli jas, begitu buka lemari yang ada hanya pakaian pramuka, gimana itu? Oke. Bisa nggak? Itu banyak terjadi. Biasanya sesama orang Kristen menyumbang. Oh, menyumbang. Iya, misalnya gini, saya punya teman miskin, melarat, tidak punya uang, keluarganya nggak bisa beli jas. Saya bantu, ini beli jas untuk dia pakai. Itu namanya solidaritas. Tapi kalau orang yang tinggal di pelosok-pelosok yang mati, memang tidak ada harta sama sekali. Setahu saya semua pakai jas. Semua harus pakai jas, ya, begitu ya. Bukan semua harus pakai jas. Ini kan budaya, bukan ajaran. Bukan ajaran. Iya, ini budaya. Baru kalau tidak ada uang beli peti, kan tidak mungkin pakai peti lansa atau peti mangga kan? Dibelikan peti juga. Hah? Ya pakai peti lah.
Iya, berarti dibelikan peti juga. Iya. Orang Kristen kan solidaritasnya tinggi. Solidaritas tinggi. Sama seperti di Islam juga. Kalau ada orang yang mati tidak punya tanah, tidak bisa bayar kuburan, gimana? Apa yang dilakukan sesama Islam? Memang di Islam kuburan harus beli kan? Tidak. Siapa Tidak beli. Islam? Tidak beli, di mana kuburan di Islam beli? Gratis semua. Gratis lah. Masa beli? Mana ada beli kuburan? Kira di Kristen beli kuburan. Kasihan sekali. Kan sudah ada perkuburan Islam kan? Ketika Lebih berwibawa kami lah. Kenapa? Wibawa apa? Ya, kami dikuburkan di tanah kami sendiri. Bahkan kalau di Sumatera itu di depan rumahnya itu besar kuburan. Oh beli. Oh beli. Oh, kalau dia punya sendiri ya kan, konteks beli itu kan artinya dia nggak punya, harus bayar. Bayar itu kan takutnya untuk begini Pak Pendeta ya. Kalau kita Islam ini mati, itu kan kita ditanya nanti. Kan? Kita ditanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Nah, kalau kita Islam ini jawab Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, kalau Kristen mati, kalau ditanya bagaimana itu? Nanti ditanya kan? Sabar. Dijelaskan dulu siapa yang bertanya di Islam itu. Iya, sabar dulu. Kalau kita Islam mati, itu kan ditanya. Muka dan nakir nanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Maka kita jawab, Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau di Kristen ini kalau mati nanti muka dan nakir tanya, "Pak Pendeta, man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Akan Pak Pendeta jawab gimana? Jadi begini, pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah. Oh, debat lagi Pak Pendeta itu. Debat juga sama muka dan nakir lagi itu. Bisa-bisa bahaya ini debat di dunia dan di akhirat ini Pak Pendeta. Pastor Loding mau buat film kah? Bukan buat film. Apapun Gini tetap Pastor. Pak Pendeta. Allah. Kalau Pak Pendeta pastor bertanya, jangan menjawab buat skenario. Dalam Kristen, sebentar, dalam Kristen tidak ada ajaran seperti itu ditanya, menunjukkan yang bertanya tidak tahu apa-apa. Dalam Kristen tidak ada tanya menanya. Anda mau terima atau tidak terima pasti akan ditanya. Tidak ada. Dalam Kristen tidak ada tanya menanya. Allah itu Maha tahu, nggak perlu tanya. Anda percaya masuk surga, tidak percaya neraka. Percaya apa ini dulu? Ya percaya Yesus lah. Sekarang Anda melihat saya percaya Yesus atau tidak? Ya tidak lah. Oke, saya percaya Yesus sebagai utusan, tapi bukan sebagai Tuhan. Saya bukan bisa masuk Yesus surga atau namanya. neraka. Itu Isa Al-Masih. Dan itu berdasarkan dalam Bible Anda loh. Enggak. Yesus dan Isa Al-Masih berbeda. Kenapa? Yesus dan Isa Al-Masih berbeda. Tapi kenapa di Bible Anda itu ada Isa Al-Masih? Nah itu kan gini, kalau merujuk kepada Al-Quran, dengar, kalau merujuk kepada Al-Quran, Isa Al-Masih berbeda dengan Yesus. Tapi kalau merujuk kepada sejarah sebelum Islam lahir, Isa Al-Masih sudah digunakan. Sebutan orang Arab untuk Yesus Kristus. Beda konteks.